beberapa orang penelpon yang tadi sudah bergabung bersama dengan kami di Beda Editorial, pemirsa. Ini Bung Gaudens, tadi salah satunya pendapat dari Pak Fidel Ciledug yang ia mengatakan sebenarnya ada kekhawatiran melihat dari jeda pemeriksaan Engie yang dari Februari lalu baru diperiksa lagi bulan Aprilnya, ada tidak kemungkinan, kalau yang Anda baca, ada tidak kemungkinan deal yang mungkin terjadi dalam jangka waktu itu? Ya, kemungkinan itu sih selalu ada ya. Bahkan kalau rumorsnya itu kan jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah ada deal-deal sebetulnya untuk kooperatif tentunya. Tetapi pertanyaan yang paling penting itu dari Pak Anin ya, dari Pekanbaru, mengapa korupsi belum juga berhenti? Padahal sudah banyak orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Tidak kapok-kapok gitu ya? Tidak kapok-kapok. Nah, korupsi bagi bangsa Indonesia tentu ini sebagai musuh bersama, musuh yang besar, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena itu perlu penanganan yang luar biasa pula. Salah satu penanganan yang luar biasa itu adalah membentuk lembaga superbody yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat KPK inilah kita berharap korupsi itu bisa diberantas sampai akar-akarnya. Akan tetapi harus kita akui KPK belum berhasil sepenuhnya untuk memberantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Rata-rata mereka yang dihukum di pengadilan tidak pidana korupsi itu rata-rata 4 tahun. Memang yang paling tinggi itu ada Urip dan Urip yang paling tinggi ya, sekitar 8 tahun, 6 tahun ya. Artinya apa? Artinya pengadilan tidak pidana korupsi gagal memberikan efek jerah karena para koruptor itu dihukum sangat ringan, apalagi sebelum diributkan, ketika mereka sudah dihukum ringan di pengadilan, ketika masuk juga mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa di dalam penjara, belum lagi diberikan remisi. Artinya, kalau misalnya anggota DPR yang terlibat cek pelawat itu dihukum 1-2 tahun, mungkin di dalam penjara itu tidak sampai 1 tahun, kurang dari 1 tahun mereka dihukum. Karena itu memang patut dipertimbangkan bagaimana memberikan efek jerah kepada para koruptor ini. Nah, terkait dengan kasus Angelina, tentu tadi Pak Muhari dari Sumut itu mengatakan KPK jangan takut. Ini pernyataan yang sangat menarik, KPK jangan takut. Artinya patut diduga memang KPK selama ini takut kalau berhadapan dengan partai yang berkuasa. Kalau kita melihat membedah anatomi kasus Wisma Atlet, inilah kasus yang melibatkan partai yang berkuasa, yaitu Partai Demokrat. Kader-kader Partai Demokrat, orang-orang pentingnya, bahkan mantan bendahara umum sudah divonis terlibat di dalam kasus ini. Bahkan ketua umumnya juga diindikasikan. Di dalam persidangan terungkap ada aliran dana, ini kan yang belum diusut. Nah, orang di dalam pikiran orang tetap melekat bahwa partai ini sangat akrab dengan kasus-kasus korupsi yang disebutkan di pengadilan. Karena itu, tentu kita berharap bagaimana KPK membersihkan nama baik partai ini. Salah satu cara membersihkan nama baik partai berkuasa ini adalah mengusut seluruh nama-nama yang disebutkan di persidangan itu. Jangan sampai satu pun terlewatkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan untuk diperiksa mereka yang disebutkan di pengadilan. Karena lewat pemeriksaan itulah nama baik partai dibersihkan, nama baik orangnya juga dibersihkan, dan yang paling penting yang saya sebutkan tadi, persamaan di depan hukum. Tapi bukannya malah memberi presiden buruk jika ternyata memang nanti terungkap belakangan ini, Bung, banyak ternyata anggota dari Demokrat yang juga terlibat kasus yang sama, misalnya seperti itu, korupsi ya, bisa dikatakan seperti itu. Kan di dalam tagline kampanye 2009 kan memberantas korupsi, katakan tidak pada korupsi. Nah, katakan tidak pada korupsi ini harus dibuktikan bagaimana partai ini, partai berkuasa ini, mendorong kader-kadernya untuk proaktif bila perlu meminta diri diperiksa oleh KPK. Karena ini salah satu bukti janji kampanye. Kalau tidak kan janji kampanye itu kan kampanye bohong nanti. Apalagi sudah mau 2014 ya, sudah mau lagi pemilihan. 2014. Jangan sampai memori orang, di dalam memori itu sudah ditanamkan citra yang jelek tentang partai ini. Sebab saya paling tidak setuju kalau partai politik itu
dikerdilkan, karena itulah salah satu pilar demokrasi. Karena partai politik itu pilar demokrasi, sangat berkepentinganlah rakyat Indonesia untuk membersihkan partai politik dari dugaan korupsi. Salah satu caranya ya tentu mengusut atau menggiring seluruh kader-kader yang disebutkan di pengadilan itu untuk diperiksa di KPK. Untuk diperiksa di KPK. Oke, ini tampaknya sekira sudah ada beberapa penelpon lagi ini, Bung Gaudens yang mau bergabung bersama dengan kita. Saya akan sapa pertama dengan Pak Ikhwan yang tadi sempat terputus. Pak Ikhwan dari Jember. Selamat pagi, Pak Ikhwan. Selamat pagi, Bang Gaudien dan Mbak Elvita. Selamat pagi, Bapak. Begini, bagaimanapun juga yang namanya KPK ini walaupun extraordinary law, ini tetap harus bergigi memang, karena itu yang sekarang digadang-gadang begitulah. Nah, kita menyadari bahwa korupsi itu penghancur negara, itu harus diskala prioritaskan untuk diberantas, bukan hanya perang-perangan, tapi perang betulan gitu. Kemudian kita melihat kenyataan pengadilan, misalnya pengadilan yang terjadi di Tipikor itu kelihatan bagaimana tampak masyarakat tahu, melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana mengguritanya mafia korupsi di elit politik dan di kalangan partai. Itu sudah jelas, tidak usah menipu diri lah. Lalu 7 pemuka agama itu benar mengatakan bahwa negara ini sudah moralnya sudah tidak karuan, sehingga ibarat orang sakit itu komplikasi, tidak bisa hanya ditangani secara simptomik. Maka dari itu, kemudian apa yang kita sebut dengan pemisahan, talak 3, moralitas dengan legalitas itu sudah terbukti tuh. Maka itu action itu lebih penting daripada sekedar sinetron tentang pemberantasan korupsi ini. Nah, itulah harus diperbaiki dulu tentang sistem yang ada. Sistem politiknya, sistem etika politik, sistem demokrasi, sistem hukum, itu diperbaiki dulu. Sebab the man behind the gun itu lebih penting ditangani itu. Dan ini penanganannya bukan hanya sekedar simptomik, sekedar akibat saja yang ditangani. Jadi kalau sekarang penyelenggara negara ini menganggap negara ini sakitnya sakit biasa, ya itu simptomik aja. Dan kapan korupsi ini akan berakhir? Nggak bisa, tetap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ikhwan dari Jember. Kita ke penelpon selanjutnya, pemirsa. Sudah ada Pak Haryono dari Jepara. Selamat pagi, Pak Haryono. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Bapak. Silakan. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Metro TV. Pak Haryono, bisa dikecilkan sedikit suara televisinya? Iya, Bu. Ya, kami sangat berterima kasih dengan Metro TV di mana bisa update informasi aktual, terutama kejadian yang saat ini benar-benar luar biasa, di mana Anji yang selama ini merupakan batu karang yang tidak bisa tersentuh sama sekali, menurut pengamatan kami ternyata KPK juga bisa menjebol dalam hal ini. Tapi permasalahannya dalam hal ini kami lihat dari Saudara Nasrullah yang selaku pengacara, saya sadar beliau memang pengacara mencari nafkah di situ. Tapi pernyataan-pernyataannya selalu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum. Jadi hal ini nanti bisa mempermalukan dia sendiri karena KPK di dalam bekerja tidak pernah yang namanya KPK ini tidak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang pasti. Kemudian sudah ada alat bukti, saksi yang kuat, tapi ternyata Nasrullah masih menggonggong seperti kafilah yang sedang menjalankan tugas. Kami sangat bersyukur kepada KPK. Dan sangat salut bangga dengan KPK dalam hal ini karena beliau dengan segala keberaniannya walaupun di tengah riak-riak besar, bukan kecil ya Bu ya, mereka ditekan sana sini tapi mereka bekerja sesuai dengan ketentuan, bekerja sesuai dengan kehendak masyarakat. Masyarakat merasa bersyukur dan masyarakat berbahagia. Semoga dalam hal ini nanti juga yang lainnya seperti Bang Anas, kemudian yang lain-lain yang merasa disebutkan oleh Mas Sarudin bisa dikandangi juga gitu. Kami juga sangat menyesalkan tindakan Enji yang saat ini mempermalukan dari yang dulunya beliau adalah mu'alaf, sekarang mempermalukan agama kami, sehingga kami merasa sangat tidak. Baik. Baik. Terima kasih Pak Haryono dari Jepara. Ya pemirsa, kita akan kembali jeda sejenak. Kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan Bedah Editorial Media Indonesia.